Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel yang merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini perlu Bapak Ibu ketahui ya, data final yang untuk P1, P2, P3 itu sudah dikunci. Jadi di sini kami akan jelaskan terkait dua kunci utama ya agar bisa diangkat ASN bagi P1, P2, P3 yang tanpa formasi tahun 2022. Solusi linear mapel-mapel gemuk, Kemendikbud upayakan lobby pihak terkait. Jadi video yang kami tampilkan kali ini saya rasa cukup penting untuk rekan-rekan guru simak karena itu tentunya mengandung informasi-informasi yang tepat ya untuk kondisi kita pada saat sekarang ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap harinya Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023 ini. Dua kunci utama bisa diangkat ASN untuk formasi kuota tersedia. Yang kedua adalah ijazah linear P1, P2, P3, kemudian solusi linear mapel gemuk ya. Tentunya di sini Kemendikbud upayakan lobby pihak-pihak terkait terutama Kemenkeu, terutama Kemenpan RB dan BKN tentunya. Karena untuk bisa menuntaskan guru honorer sebenarnya bukan hanya kepentingan Kemendikbudristek ini, kita butuh lintas kementerian ya, butuh kerjasama, butuh kolaborasi antar lintas kementerian Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa penempatan dikunci Bapak Ibu ya, betul sekali ya, penempatan dikunci untuk P1 ya, P2, P3 kuota ada dan linear dan ijazah linear aman. Jam mengajar di sekolah induk tidak wajib. P1, P2 dan P3 tanpa formasi, database dikunci di tahun 2023 ya, PPK 2023. Jadi ini admin peruntukan bagi yang belum diangkat ya, bahwasanya untuk P1, P2 dan P3 itu sebenarnya it's okay ya, database Bapak Ibu itu sudah dikunci khusus untuk P3K tahun ini. Bahwasanya status prioritas Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu adalah P1, P2 dan P3, itu tentunya sudah menjadi keharusan bahwasanya Bapak Ibu yang masuk dalam pelamar prioritas di tahun 2022 itu akan tetap diprioritaskan di tahun 2023. Tapi tentunya kita masih menunggu aturan Bapak Ibu ya, kita masih menunggu juknis terbaru dari BKN ya, Panselnas dalam hal ini Kemendikbud juga ya. Jadi intinya kita mudah-mudahan ada turun ya Permenpan baru yang nantinya mengatur terkait P1, P2, P3 atau kita katakan saja pelamar prioritas yang belum ditempatkan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jam mengajar linear P1 P2 adalah minimal 8 jam. Ini banyak yang mengatakan seperti ini ya. Betul ya, bahwasanya untuk jam mengajar linear P1, P2, P3 itu usahakan minimal 8 jam. Meskipun sebenarnya bukan wajib ya, tapi diusahakan kalau bisa. Ya, diusahakan kalau bisa. Nah, tapi kalau tidak bisa ya mau di mana lagi Bapak Ibu ya, kita tunggu saja kebijakan terbaru Kemendikbud atau memang ya untuk jam mengajar itu bukan prioritas karena database Bapak Ibu itu sudah dikunci, baik itu P1, P2, P3. Ada istilahnya nanti penempatan Bapak Ibu itu tidak di sekolah induk Bapak Ibu. Kalau memang di sekolah Bapak Ibu itu sudah full guru. Nah, salah satu yang menjadi penyebab sehingga Bapak Ibu kehilangan jam mengajar itu karena di sekolah Bapak Ibu itu sudah full guru. Jadi bukan kesalahan Ibu sendiri, bukan kesalahan Bapak Ibu guru ya, seperti itu. Kemudian untuk penentu ya P1, P2, P3 diangkat ASN adalah ini Bapak Ibu ya. Jadi penentu P1 kemudian P2, P3 diangkat ASN adalah apabila formasi dan kuota ada serta linearisasi ijazah aman. Ini sudah dikatakan langsung oleh Ibu Hasna ya. Ibu Hasna selaku ketua forum honorer juga ya, FPPG Nusantara ya, Forum Guru Lus PG Nusantara kalau tidak salah. Bahwasanya penuntasan ASN P3K itu akan selesai apabila ada formasi ya, apabila ada formasi dan kuota serta linearitas ijazah aman. Itu selesai Bapak Ibu ya, selesai itu 65.000 P1 tanpa formasi beserta P2 dan P3-nya juga seperti itu. Karena kenapa? Di tahun 2024 nanti
untuk perekrutan P3K guru itu akan menggunakan sistem PPG. Jadi nantinya yang akan menjadi prioritas di tahun 2024 adalah guru yang memiliki atau guru yang menyandang pemilik sertifikat pendidik. Itu sudah pernah dikatakan ya oleh Kemendikbud juga ya. Nah, tentunya seperti itu ya. Oke, jadi di tahun 2023 menurut analisis admin ini menjadi tahun yang krusial bagi P1, P2, P3 atau guru honorer pada umumnya. Mudah-mudahan bisa dituntaskan di tahun ini. Tapi kita cukup optimis ya, 3 kebijakan Kemendikbudristek ya yang sudah mendapat restu dari Bapak Jokowi menurut admin pribadi itu sudah lebih dari cukup ya untuk penuntasan guru honorer ya, sudah mengcover kelemahan-kelemahan yang ada di tahun 2021 dan tahun 2022. Coba-coba diperhatikan di sini ya. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, tahun 2023, Kemendikbudristek telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K ya. Jadi di sini Kemendikbudristek Bapak Ibu ya telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K. Jadi intinya kami mendorong Bapak Ibu ya, kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Anggaran gaji dan tunjangan ya melekat pada guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Seperti yang admin katakan tadi, di tahun 2023 ini bisa dikatakan tahun terakhir ya, tahun terakhir bagi guru honorer. Mudah-mudahan bisa dituntaskan. Kenapa? Karena kapan Bapak Ibu tidak tuntas di tahun 2023 itu ribetnya nanti bukan main di tahun 2024 apabila diberlakukan aturan perekrutan menggunakan PPG, menggunakan sertifikat pendidik. Bagaimana kalau Bapak Ibu tidak memiliki serdik? Nah, oleh karena itu salah satu antisipasi dari Kemendikbudristek itu adalah adanya 3 paket kebijakan ini, yang mana mau tidak mau, suka tidak suka, Pemda harus mengusulkan formasi 100% sesuai real kebutuhan yang ada di masing-masing instansi. Kalau tidak, maka kalau misalkan Pemda masih bersikeras tidak mau mengajukan formasi, maka pemerintah pusat Bapak Ibu ya yang akan melengkapi jumlah formasi guru P3K. Kemudian terkait dananya lagi, banyak dikeluhkan oleh pemerintah daerah bahwa tidak ada dana, tidak ada tunjangan, anggaran tidak ada sehingga malas untuk mengajukan formasi. Itu sudah bukan alasan lagi, itu sudah tidak menjadi alasan lagi karena anggaran gaji dan tunjangan melekat pada guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah dan sudah diatur sespesifik mungkin. Di sini dikatakan Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat bagi P3K tidak bisa digunakan untuk hal lain. DAU untuk gaji P3K ditransfer setelah pemerintah daerah melakukan pengangkatan sesuai jumlah P3K yang diangkat. Seperti itu ya. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya terkait solusi penuntasan ya, solusi penuntasan guru honorer sebelum tahun 2023 berakhir. Wow, mantap ya, mudah-mudahan saja bisa direalisasikan. Nah, apalagi kalau kita lihat di lintas kementerian lain dari arah kebijakan pengadaan ASN tahun ini, tahun 2023 dari Kemenpan RB, dari 4 arah kebijakan Bapak Ibu ya, kita bisa melihat bahwa yang paling diutamakan di poin pertama adalah fokus pada pelayanan dasar ya untuk guru dan tenaga kesehatan dengan seoptimal mungkin menyelesaikan masalah non ASN. Jadi dari 4 arah kebijakan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023, pemerintah memang fokus pada pelayanan dasar, yang mana pelayanan dasar itu meliputi guru dan tenaga kesehatan. Ini dari Kemenpan ya, lain lagi dari Kemenkeu atau Kementerian Keuangan yang baru saja menerbitkan Permenkeu nomor 212 ya. Ya, di sini kita lihat kalau kita memperhatikan jadwal lagi, tentunya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu perlu pahami bahwa untuk P1, P2, P3, P1 yang sudah mendapatkan penempatan itu siap-siap ya, P1, P2, P3 dan pelamar umum siap-siap di tanggal 2 ya, 3 Februari 2023 karena di situ akan ada pengumuman kelulusan mendapatkan penempatan ya. Nah, setelah itu akan ada sangga dan masa sangga dan ada pengumuman pasca sangga. Setelah itu akan ada pemberkasan DRH tanggal 22 Februari sampai 13 Maret 2023. Setelah itu barulah ada usulan penetapan NIP P3K tanggal 7 sampai dengan
31 Maret 2023. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini ya, di sini juga dikatakan ya terkait dengan linearitas, ini perlu juga Bapak Ibu paham. Nah, jadi Bapak Ibu harus paham ya bahwa kalau PGSD itu harus pegang kelas menjadi guru kelas ya, ingat. Kemudian ijazah yang boleh di SD selain PGSD adalah PKN. Jadi kalau ada guru berjasa PKN itu bisa melamar sebagai guru kelas matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS itu linear, bisa ikut tes pelamar umum dan bisa juga observasi. Nah, sedangkan mapel yang ada di SD hanya PJOK dan PAI. Nah, untuk SMP misalnya saya PKN, yang saya harus ajar adalah PKN minimal 8 jam linear, sisanya 10 jam bisa mapel lainnya, misalnya bahasa Indonesia. Ingat ya, mapel lainnya itu berarti biar tidak linear. Yang penting yang linearnya itu sudah ada yang 8 jam tadi. Terakhir di sini. Nah, kemudian di sini juga dikatakan kalau P1 yang mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya, P1 yang mendapatkan penempatan itu intinya ya sudah tercatat di database ya, sudah tercatat di database. Ya, jadi yang sudah mendapatkan penempatan itu kan sisa diangkat ya, sisa diangkat. Dan kemudian tidak mendapatkan penempatan atau P2 P3 jika di sekolahnya bukan formasi atau kota, maka tidak boleh ada geser menggeser dari guru manapun. Otomatis mereka tetap diinduk ya jika masuk kategori P1, P2 dan P3. Nah, untuk guru P1 swasta boleh Panselnas pusat langsung penempatan, tapi di sekolah negeri yang tidak ada P1, P2, P3-nya atau yang kotanya lebih. Intinya bagi P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2023 ini aman semuanya karena sudah terkunci di database Kemendikbud ya, kecuali pelamar umum yang harus tetap ikut tes. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.